Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya di channel Belajar Digital. Di video kali ini saya ingin membahas tentang toko yang berada di antara Indomart dan Alfamart. Jadi toko Indomart ada di sebelah kanan agak jauh, kemudian toko Alfamart ada di sebelah kiri agak jauh, dan toko yang akan kita berdirikan itu ada di tengah-tengahnya. Apakah lokasi itu strategis? Saksikan video berikut. Jadi video ini juga menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber, yaitu dia bertanya, saya ingin mendirikan toko kelontong di pinggir jalan raya. Sebelah kanan dan kiri agak jauh sudah berdiri toko modern Alfamart dan Indomart. Posisi toko saya ada di tengah antara kedua toko modern tersebut. Apakah posisi seperti itu strategis atau tidak? Oke, pertanyaan tersebut akan saya gambarkan melalui peta berikut ini. Kita anggap saja sebelah sini kanan dan sebelah sini kiri. Lokasi yang mau didirikan toko itu di tengah-tengah antara Alfamart dan Indomart, yaitu di sini. Di sebelah kanan agak jauh ada Indomaret, kemudian di sebelah kiri agak jauh ada Alfamart. Pas banget ya dengan pertanyaan subscriber tadi. Jadi bisa saya jelaskan dulu sebelum saya menjawab apakah lokasi yang mau didirikan toko di tengah-tengah ini itu strategis atau tidak. Kalau sebelah kanan ada Indomaret dan sebelah kiri ada Alfamart. Nah, sekarang saya jelaskan dulu tentang pangsa pasar yang ada di lokasi ini dulu. Ini karena Indomaret dan Alfamart ini jaraknya 1 kilometer. Jadi pangsa pasarnya itu terbagi menjadi dua. Pangsa pasar yang ada di tengah-tengah sini. Jadi ini jalan raya besar. Ini jalan raya besar. Di sini ada Alfamart, di sini ada Indomaret. Sebelum saya menjelaskan lokasi yang di tengah-tengah ini tadi, saya akan menjelaskan pangsa pasar dari Indomaret dan Alfamart dulu. Untuk pangsa pasar dari Indomaret itu penduduk yang berlokasi di sini. Dari separuh ini ke sini, ini adalah pangsa pasar dari Indomaret. Kemudian untuk pangsa pasar dari Alfamart, separuhnya lagi. Ini pangsa pasar dari Alfamart. Jadi 500 meter ya. Untuk pangsa pasar yang lainnya dari Alfamart itu dapat dari sini juga. Jadi jalan ke sini itu juga pangsa pasarnya Alfamart. Kemudian untuk Indomaret yang ke sana ini juga pangsa pasar dari Indomart. Nah, jadi kedua toko modern ini membagi pangsa pasarnya. Jadi target konsumennya dari Indomart dan Alfamart ini itu dibagi menjadi dua. Jadi mereka tidak bersaingan secara ketat di sini karena jaraknya jauh. Kenapa kok lokasi sini itu pangsa pasarnya Indomaret? Kenapa kok lokasi sini itu pangsa pasarnya Alfamart? Nah, kita lihat saja. Karena itu hubungannya dengan jarak. Ini kan ada gang. Kalau keluar ke sini untuk datang ke Indomart dan untuk berkunjung ke Alfamart tentunya lebih dekat dengan Indomart. Makanya ini masuk target pasar atau pangsa pasarnya Indomart. Ini pasti akan belok ke kanan, beli di Indomart. Terus di sini juga sama saja, itu ada gang masuk ke sini. Kalau dia mau ke Alfamart, tentunya kan jauh. Jadi ini adalah daerah pangsa pasar dari Indomart. Maka di sini dia akan beli di Indomart ke sini. Sama juga dari gang Kemejing ini ya di sini. Misalkan ada orang dari sini keluar ke sini, ke kiri ke Alfamart itu lebih dekat. Kalau ke Indomart agak jauh. Maka lebih besar kemungkinan orang sini akan pergi ke Alfamart. Nah, itu ya pangsa pasarnya maksudnya seperti itu. Maka konsumen-konsumen atau daerah tersebut itu menjadi pangsa pasar dari Indomart dan Alfamart. Nah, bagaimana kalau kalian mau mendirikan toko di tengah-tengah antara Indomart dan Alfamart? Apakah lokasi ini di tengah-tengahnya ini menjadi lokasi yang strategis? Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu pangsa pasarnya juga. Jadi, apabila toko kalian ada di tengah-tengah Alfamart Indomart di sini, tentunya ini lokasi yang sangat bagus ya. Kalau petanya seperti ini,
melihat penduduknya di sini itu banyak sekali, rumah-rumah penduduknya, kemudian di sini juga banyak sekali, tapi kita lihat nanti dulu ya pangsa pasarnya. Ini dengan asumsi kalian mendirikan toko sama persis seperti Indomart dan Alfamart, tapi ini toko mandiri. Nah, sekarang kita lihat pangsa pasarnya. Nanti pangsa pasarnya itu akan terbagi. Jadi di sini ada Indomart, di sini ada toko Anda yang mau didirikan. Nanti pangsa pasarnya ini akan terbagi menjadi dua. Nih, separuh ke sini adalah pangsa pasar Anda, yang ke sini adalah pangsa pasar Anda. Kemudian untuk yang separuh lagi di sini ini pangsa pasar dari Alfamart. Kemudian untuk yang separuh ini tadi ke sana ini pangsa pasar dari Indomart. Jadi kalian kalau saya garis pangsa pasar Anda kalau mau mendirikan toko di sini itu ini segini. Nah, segini. Ini pangsa pasar ya, target pasar. Pangsa pasar itu persentase lah, persentase yang menunjukkan seberapa besar masyarakat itu kemungkinan akan membeli di toko Anda. Karena toko Anda adalah toko terdekat dengan rumahnya. Misalkan ini, orang yang tadi dari gang sini itu keluar, itu kan ini tadi kan pangsa pasarnya Indomaret, ini keluar dia akan membeli ke Indomaret sebelum ada toko kalian karena tidak mungkin beli di Alfamart karena jauh. Nah, karena dia tahu kalau di sini ada toko yang lebih dekat dan dan fasilitas dan lain-lainnya itu sama, maka dia akan berpindah ke sini yang lebih dekat karena sama kualitas, pelayanan dan lain-lainnya sama. Dia akan ke sini karena yang lebih dekat. Kemudian sama juga yang datang dari ini, yang datang dari gang ini, dia keluar dari gang ini. Sama saja yang kemarin larinya ke Indomaret, akhirnya karena lebih dekat dengan toko Anda, maka dia akan datang ke sini. Nah, berbeda lagi dengan orang yang datang dari sini. Orang yang datang dari sini, dari lokasi ini, dia datang dari sini pengen membeli. Tentunya dia akan beli di Indomaret karena terdekat Indomaret, kemungkinan kecil untuk membeli di sini. Itu pangsa pasarnya itu akan terbagi seperti ini. Kemudian sama juga yang di Alfamart ini. Misalkan ada orang dari gang ini datang ke sini ya, mau membeli. Jarak antara toko Anda dan jarak antara toko Alfamart ini lebih dekat dengan toko Anda, pasti ini akan datang ke toko Anda. Karena pangsa pasarnya di sini. Kalau yang ini Alfamart itu pangsa pasarnya separuh ini tadi ke sini. Nah, sekarang tinggal Anda lihat pangsa pasar yang ada di daerah Anda itu seperti apa. Apakah ada gang-gang ini ya, gang-gang kecil ini kan juga pengaruh. Gang-gang ini juga pengaruh. Gang-gang ini juga pengaruh dalam pembelian. Nah, nanti kalian lihat nih, yang pangsa pasar Anda ini sini, kemudian sini, kemudian sini. Nah, ini kira-kira jumlah kakaknya itu banyak atau tidak. Misalkan jumlah kakaknya itu banyak ya, 500 lebih lah, hampir 1000. Itu berarti kemungkinan besar akan datang ke toko Anda yang ada di sini, dan ini sangat prospek sekali, tidak ada masalah. Walaupun nanti tidak ada masalah, nanti juga toko Anda bisa jalan kalau yang seperti ini. Tapi kalau di sini orangnya sedikit, di sini orangnya sedikit, Anda itu kan cuman dapat pangsa pasarnya itu cuman ini sama ini saja. Nggak mungkin yang di sini itu kok belinya di tempat Anda, yang di sini itu belinya di tempat Anda. Itu kan kemungkinan kecil. Jadi pangsa pasar Anda itu cuman yang ini tadi. Nah, seperti itu. Jadi Anda bisa menganalisa sendiri ya, bagaimana lokasi yang akan Anda jadikan toko tersebut. Kalau memang kakaknya di sekitar sini bagus, oke lah, 500 lebih itu oke, 300 lebih masih berani, tapi nanti berkembangnya akan susah. Nah, ini tadi dengan asumsi toko Anda itu sama dengan Indomart dan Alfamart. Nah, kalau modal Anda itu tidak banyak, modal Anda itu sedengan, jadi yang harus Anda lakukan,
jangan nekat membuka toko kelontong, karena kalau nggak bisa menyaingi Indomart dan Alfamart, tentunya nanti akan susah berkembang. Ada yang beli, pasti ada orang yang terdekat dengan toko Anda di sini yang tidak punya motor, jalan kaki dan lain-lain, itu pasti akan beli di toko Anda. Tapi toko Anda tidak akan punya daya tarik seperti Alfamart dan Indomart. Jadi orang-orang yang jauh dari sini nanti pasti larinya ke Alfamart kalau nggak ke Indomart. Jadi kalau Anda ingin bersaing, mengambil pangsa pasar dari Indomart dan Alfamart itu tadi, Anda di sini harus menjual barang-barang yang unik ya, yang barang-barang yang tidak dijual oleh Indomart ataupun Alfamart. Apa itu? Seperti sayuran, seperti lauk pauk, seperti beras curah. Kalau mungkin Anda tuh punya modal yang cukup, Anda bisa membuka toko sayuran di sini, toko lauk pauk, beras curah, plus sembako dan lain-lainnya. Nah, untuk daya tariknya itu kan sayuran, lauk pauk dan lain sebagainya, itu daya tarik. Jadi nanti untuk ibu-ibu rumah tangga pulang dari kantor dan lain-lain itu akan mampir di toko Anda, walaupun rumahnya jauh, ini akan mampir di toko Anda dan akan membeli sayur-sayur dan lain-lain, serta akan membeli juga barang-barang sembako. Nah, kalau sudah sukses, kalian bisa melebarkan sayap, membangun toko kelontong modern yang lebih bagus lagi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga informasi tentang lokasi toko kelontong yang ada di tengah-tengah Alfamart Indomaret ini itu bisa menjadi informasi yang berguna bagi teman-teman semuanya. Ini juga bisa kok diterapkan untuk toko-toko yang ada di manapun tempat berada lah, cara menganalisanya seperti itu. Semoga ini benar-benar bermanfaat. Kalau kalian suka dengan konten ini, maka jangan lupa kalian subscribe channel saya, dan jangan lupa klik like, share, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video yang saya bagikan berikutnya. Terima kasih, salam sukses luar biasa bagi kalian semua pembisnis retail dimanapun berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.